Di episode sebelumnya, Yamamoto, seorang gadis dulahan yang takut sakit dengan pedang prak, berhasil mengguncang dunia dengan menantang seekor naga kristal raksasa di kedalaman gua. Tapi, apakah itu benar-benar akhir? Atau justru awal dari sesuatu yang lebih gelap? Kali ini kita akan bahas kelanjutannya. Mari kita mulai di Karnim. Di dunia permainan kematian, hanya ada dua pilihan, bertahan hidup atau mati. Namun, tiba-tiba, papan buletin para pemain diguncang oleh sebuah pengumuman dunia. Nama asing muncul, nama yang belum pernah tercatat di antara pahlawan. Nama itu adalah Yamamoto. Anonim 1, suara santai, kocak. Makanan layak enak sih, tapi aku pengen burger teriyaki. Ah, ayam goreng juga oke. Anonim 2 gram. Diamlah, aku jadi lapar. Dasar, anonim 3 ngeledek. Kalau mau burger ya bikin sendiri, haha. Obrolan para pemain masih ringan, penuh canda dan keluhan soal perut kosong. Namun tiba-tiba efek suara, di pengumuman dunia, anonim 4 terkejut. Apa-apaan ini? Anonim 5 teriak panik. Naga kristal dikalahkan. Anonim menang bingung. Siapa itu? Yamamoto? Aku gak pernah dengar. Anonim 7 ragu. Itu bahkan gak ada di Hero Thread, kan? Anonim 8 ceria, teriak. Seorang pahlawan baru lahir. Festival, ini festival. Anonim 9 ngakak. Kalau dia satria klasik dengan nama Yamamoto, aku ketawa sih. Kayak nama tetangga sebelah, haha. Anonim 10 serius, berat. Tapi jangan lupa, naga kristal itu OD, musuh kematian. Itu mustahil dikalahkan begitu saja. Obrolan semakin panas. Sebagian bercanda, sebagian merayakan, tapi tak sedikit yang ketakutan. Karena semua tahu EOD bukan sekadar monster biasa. Anonim 11 bingung. Jadi, apa itu EOD? Saya belum pernah mendengarnya. Anonim 12 panik, kesal. Naga kristal, seekor naga muncul begitu awal. Anonim 13 bercanda. Saya kira hanya pemain naga yang diburu loh. Kebingungan semakin menjadi. Anonim 14 kesal. Tidak, itu tidak lucu. Itu berarti para pemain saling membunuh. Anonim 15 takut, panik. Rupanya ada beberapa PK juga. Ini kacau, ini gila. Aku ingin permainan kematian ini berakhir cepat. Anonim 16 cemas. Kalau EOD bisa dibunuh, berarti kita juga bisa saling bunuh. PK bakal makin gila. Sementara itu, para pemain biasa mulai gentar. Jika ada orang seperti Yamamoto, keseimbangan dunia ini bisa hancur kapan saja. Pribadi ruang Oracle password masih biasa. Bos rahasia 1 terkejut. Saya tidak pernah menyangka naga kristal akan dikalahkan hanya 2 minggu setelah permulaan. Bos rahasia 2 kesal. Itulah sebabnya saya mengatakannya, Kridra seharusnya lebih kejam. Dia harus cukup ganas untuk menghembuskan kristal dan mengubah lawan menjadi kristal hanya dengan sekali pandang. Bos rahasia 3 ragu. Tidak, siapa yang bisa membersihkan itu? Pertama-tama, Kuridora ditempatkan di gua kristal, yang merupakan tempat untuk pemula. Bukan, rencananya para pemain yang ingin naik level dan pemain dengan keterampilan pertambangan akan berkumpul di sana. Siapa yang mungkin bisa menyelesaikan permainan dengan EOD pembunuh yang ditempatkan di tempat seperti itu? Bos rahasia game kematian 2 kesal, bingung. EOD, musuh kematian. Secara harfiah, musuh bebuyutan, ya, itu adalah monster yang sangat kuat sehingga hampir mustahil untuk menang jika Anda melawannya dengan cara langsung. Saya menempatkan monster-monster ini untuk menunjukkan bahwa Anda tidak bisa menang jika Anda bertarung seperti orang yang otaknya berotot. Haruskah saya mengalahkannya? Normal. Bos rahasia game kematian 5. Biasanya kamu akan lari. Aku juga akan melakukan itu. Atau aku akan bersembunyi dan membiarkannya begitu saja. Bos rahasia 3. Bingung. Nah, Crystal Dragon adalah EOD yang punya beberapa strategi untuk mengalahkannya. Jadi bukan berarti Anda tidak bisa menang. Kekuatan serangannya tetap rendah, dan pertahanan fisik serta magisnya diatur ke nilai tinggi, menjadikannya EOD yang sangat defensif. Ini bukan EOD fisik, jadi mungkin yang paling mudah dikalahkan. Saya cukup yakin mereka berdua memiliki sekitar 500 pertahanan. Kan, bos rahasia 1 kesal. Kekuatan serangannya sedang, harusnya minimal 150 lol. Bos rahasia 2,
Itu nilai yang bagus dibandingkan dengan pertahanan. Bos rahasia 1 serius, kesal. Kami telah menyiapkan gimmick untuk menurunkan pertahanan, jadi mungkin pemain menyadarinya. Bos rahasia 3 serius. Strategi teratas saat ini bahkan tidak dapat mencapai area 3. Kan, dalam hal kekuatan serangan, apakah sekitar 30, 50 sampai 60 termasuk senjata? Baiklah. Saya rasa itu mungkin untuk mengalahkannya. Bos rahasia 6 kaget. Tunggu, hanya satu nama pemain yang ditampilkan. Artinya, ini solo. Bos rahasia 1, kalau kamu pemain game yang handal, kamu bisa melakukannya tanpa cedera. Benar, kan? Bos rahasia 3 kesal. Kejam tidak? Bukankah ada cara untuk menurunkan kekuatan pertahanan sejak awal? Apakah Anda mengatakan bahwa dia adalah pemain yang terampil, tetapi juga pemain produksi yang dapat melakukan mining? Itu ide yang gila, bukan? Melakukan penambangan sambil menunggangi naga kristal yang mengamuk. Bos rahasia 4 serius? Jika Anda memikirkannya seperti itu, sungguh konyol. Pemain seperti apakah Yamamoto ini? Bos rahasia 3 ragu? Saya tidak tahu. Bos rahasia 2 ragu. Kita minta data Kai, tapi ditolak. Kenapa? Bos rahasia 3 serius? Mungkin mereka mengatakan akan tidak seimbang jika hanya melihat data satu pemain, jadi mereka menolaknya. Apa itu keseimbangan? Bos rahasia 4 cemas. Ibu menolak? Apa itu mungkin? Ya, hak istimewa administrator ada di tangan mereka. Jadi pasti ada maksud tertentu di balik itu. Bos rahasia 1 dendam. Kalau begitu, tak ada pilihan lain. Jika para pemain mempertaruhkan nyawa mereka, kita juga akan melawan dengan skuad tenaga. Bos rahasia 2 menutup, dingin. Jangan mati, Yamamoto. Permainan ini baru saja dimulai. Dan begitu, obrolan di papan buletin pun semakin kacau. Ada yang masih bercanda soal makanan, ada yang mulai ketakutan soal naga kristal, dan bahkan, bos rahasia sendiri ikut nimbrung membicarakan strategi mereka. Semakin jelas, permainan ini bukan sekadar game, tapi panggung hidup dan mati. Kalau kamu ikut nimbrung di papan buletin ini, kira-kira kamu bakal jadi yang bercanda, yang panik, atau yang diam-diam nyimpen strategi? Tulis pendapatmu di kolom komentar, siapa tahu nanti nama kamu juga muncul di papan buletin berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, biar kamu gak ketinggalan obrolan seru dan misteri berikutnya.